Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perjuangan Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berjuang menyebarkan ajaran Islam di Mekah dan sekitarnya. Hal tersebut dilakukannya selama kurang lebih 13 tahun. Dari hasil perjuangan beliau menyebarkan agama Islam, ada golongan yang menyatakan keimanan mereka pada Rasulullah SAW. Ada pula golongan yang belum beriman, dan tak sedikit golongan yang menentang ajakan Rasulullah SAW tersebut. Dari ketiga golongan tersebut, golongan ketigalah yang sangat dikhawatirkan, yaitu golongan penentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan golongan para penentang Nabi Muhammad SAW ini sudah sering melakukan tindakan kekerasan. Mereka tidak hanya menghalangi, namun juga mengancam, memusuhi, menyiksa, bahkan membunuh. Seperti yang dialami sahabat Bilal yang disiksa dengan sangat kejam. Hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat lainnya. Selama perjuangan di Mekah, Nabi Muhammad SAW telah melakukan banyak hal dalam penyebaran agama Islam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW juga mengadakan halaqah atau pertemuan keagamaan untuk memberikan pengajaran Islam kepada para sahabat yang sudah beriman. Selanjutnya B. Sebab-sebab hijrah. Adapun sebab-sebab lain yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah antara lain: 1. Perintah untuk berhijrah sudah turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW kurang berkembang di Mekah. Ketiga, peristiwa Baiat Aqabah dan banyaknya permintaan dan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Keempat, penduduk Madinah sudah banyak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan para setia membantu serta melindungi Nabi Muhammad SAW. Kelima, banyaknya peristiwa penolakan, ancaman, kekerasan, penyiksaan yang datang dari orang-orang kafir Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selanjutnya C. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pertama, persiapan hijrah Nabi Muhammad SAW. Kedua, detik-detik keberangkatan hijrah. Ketiga, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidur Nabi. Keempat, perjalanan ke Madinah. Kelima, bersembunyi di Gua Sur. Keenam, mendirikan Masjid Quba. Selanjutnya D. Hikmah hijrah Nabi. Hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ke Madinah syarat muatan hikmah. Hijrah Nabi akan memengaruhi perkembangan agama Islam dan umat Islam yang semakin luas. Beberapa hikmah yang bisa dipetik dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW antara lain: peristiwa. Pertama, perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kedua, persembunyian di Gua Sur dari kejaran musuh. Ketiga, perjalanan hijrah yang jauh dan penuh rintangan bersama sahabat. Selanjutnya, hikmahnya: pertama, ada pelajaran yang kita ambil bahwa berjuang dalam agama Islam pasti ada tantangannya, baik dari orang yang kita kenal maupun dari orang lain. Kedua, ada pelajaran yang kita ambil bahwa diperlukan persiapan yang matang dan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam meraih cita-cita. Ketiga, ada pelajaran yang kita ambil bahwa setiap manusia harus bekerja sama dengan orang lain agar mampu menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya, teladannya: pertama, satu keteladan yang dapat diambil adalah kesabaran ketika berusaha menghadapi tantangan hidup.
Kedua, teladan yang dapat diambil adalah bahwa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, teladan yang dapat diambil adalah bahwa kerjasama dapat mempermudah pekerjaan yang dirasa sulit. Itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.